Kita menuju bis dari Hotel Anjum. Kita OTW City Tour Mekah hari ini. Terus dari situ yang umroh kedua, yang mau ikut umroh kedua ikut. Kalau kita nggak dulu, nanti mungkin insya Allah yang ketiga. Kenapa? Nggak tahu. Nama? Ada Pak? Tuh bisnya di situ tuh. Kita kirain marah, padahal dia emang kayak gitu. Emang nadanya gitu. Nada dasarnya gitu. Ustaz, yang saya nggak ikut yang kedua umroh. Kalau ada yang ketiga, insya Allah. Pada tepar kan. Iya. Tapi nanti yang nggak ikut gimana Ustaz? Setelah City Tour? Setelah City Tour mungkin bisa ke hotel. Ke hotel ya, siap. Nanti mungkin kalau mungkin bus metro kita tak suruh. Oh gitu. antar ke situ. Setelah itu ya. Ya, siap. Anunya tadi bawa ini ya. Bang Dafal lewat mana dia? Udah naik duluan. Dalam berapa dalam? Udah naik duluan Dafal. Kita naik. Ya. Ada orang ya? Hah? Apa Mada Razan? Atau di sini Pak boleh potong? Ya, jadi kosong kan? Sudah lengkap semua Bapak Ibu. Lihat samping kiri kanannya, keluarga, saudaranya, teman sekamarnya udah ada semua. Kita hitung dulu ya. Bapak Ibu, tempat duduknya tidak berpindah ya, agar nanti memudahkan kita untuk menghitung satu sama lain ya. Jadi nanti kalau ada bangku yang kosong, berarti itu yang belum naik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
juga lebih jauh, mari kita niatkan agenda kita pada pagi hari ini adalah niat untuk ibadah thalabul ilm, ibadah sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, ya, karena kita nanti insya Allah akan melewati atau mendatangi tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang bersejarah. Di antaranya kita melewati Jabal Thawr, kemudian Arafah, Mina, Musdalifah, dan tempat yang lainnya insya Allah. Maka kita niatkan itu adalah wujud rasa cinta kepada Rasulullah. Kita mendatangi tempat-tempat yang dulu pernah didatangi oleh Rasulullah, tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah, yang mencatat sejarah perjuangan Rasulullah SAW untuk mendakwahkan agama ini, sehingga bisa sampai kita rasakan indahnya, manisnya Islam ini sampai hari ini. Niatkan ini adalah ibadah juga sebagai menuntut ilmu. Kita jalan-jalan ini tidak hanya sekedar jalan-jalan ya, refreshing, bukan Bapak Ibu, tapi kita belajar juga. Kita petik hikmah-hikmah ibrah dari tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang mulia. Maka niatkan itu sebagai ibadah thalabul ilm. Nanti amalan kita itu tergantung dengan niat kita. Ya, kalau niatnya hanya foto-foto saja, selfie saja, ya dapatnya itu. Tapi kalau ada Allah dan Rasulnya, kalau nanti ditambahi selfie ya dapatnya juga banyak juga. Tidak hanya selfie, tapi niat-niat yang mulia itu tadi, insya Allah kita dapat pahalanya juga. Maka usahakan setiap agenda kita petik itu, kita petik hikmah dari tempat-tempat yang kita datangi, agenda-agenda yang kita lakukan, ya. Karena tempat ini adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sejarah-sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin memastikan sesuai yang kita arahkan tanggal dan waktunya ya. Alhamdulillah. Semoga nanti alhamdulillah semuanya bisa dapat di waktu kalau Bapak dan Ibu-ibunya. Ini juga kemudahan dari Allah, kita bisa beribadah bersama-sama yang dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti H-2 bisa dikonfirmasi kunjungan ke Raudhahnya. Nanti H-2 jam insya jalan sendiri. Semuanya bawa audiophone, Bapak Ibu silahkan dikenakan, ya, dijalankan Bapak Ibu. Kita sudah sampai Jabal Sur. Banyak yang Insyaallah Bapak Ibu, jamaah lain. kondisinya ramai di sini. Subhanallah, di sebelah sana juga banyak ziarah yang lain ya. Coba tunjuk mana gunung yang paling tinggi di antara gunung yang lainnya, Bapak Ibu. Di kanan. Jadi inilah yang disebut dengan Gunung Thawr atau Jabal Thawr, ya. Jabal Sur, ya. Subhanallah.
Mari Bapak Ibu sama-sama kita turun. Sini Bang, nggak kelihatan. Kelihatan kamu. Bun, Mas Bun. Yang disebut dengan Darun Nadwa, mereka kemudian memutuskan ya untuk apa? Membunuh Muhammad secara bersamaan. Karena kenapa? Kalau misalnya yang membunuh Muhammad hanya dari satu kalangan kabilah saja, maka mereka bisa menuntut kisos. Namun apabila yang membunuh Muhammad secara bersamaan satu persatu perwakilan dari setiap kabilah atau suku, ya, maka suku Quraisy tidak bisa menuntut balas. Subhanallah, begitu keji ya rencana mereka. Namun di atas rencana yang buruk selalu ada rencana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di malam itu Bapak Ibu, ketika semua kaum kafir Quraisy pasukannya berkumpul di sekitaran rumah Rasulullah yang kita lihat kemarin Bapak Ibu, yang masih ada pondasinya dan dijaga pondasinya agar tidak berpindah dan tidak rusak Bapak Ibu. Jadi di bawah itu masih ada pondasi aslinya, namun ditutupi di atasnya dengan keramik. Di rumahnya Rasulullah itu Bapak Ibu, ya, kemudian ya Rasulullah memanggil Sayyidina Ali yang ketika itu umurnya masih sangat muda. Wahai Ali, sini, kamu tempati tempat tidurku malam ini. Ya Allah, kamu tidur di tempat tidurku malam ini. Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Ali ya, sepupu Rasulullah masih sangat muda, namun sudah bertaruh nyawa untuk membantu hijrah Rasulullah sallallahu di satu tempat. Nah, di depan kita ini Bapak Ibu, kita bisa lihat di sebelah kanan kita ada tulisan Arafah Started Here, atau disinilah awal mula kawasan Arafah. Subhanallah.
Ibu, kita bisa lihat masih ada bekas-bekas tenda-tenda daripada jamaah haji yang kemarin telah melaksanakan ya wukuf di padang Arafah. Subhanallah. Kelihatan ya Bapak Ibu di depan sini, di balik pagar ini semuanya adalah kawasan Arafah. Di sini difasilitasi dengan listrik ya, dan juga nanti akan dibangun di atasnya tenda-tenda portable ya, yang hanya digunakan ketika hari H saja. Nah, di sini difasilitasi juga dengan toilet umum Bapak Ibu ya, karena jutaan manusia dalam satu waktu akan berkumpul di sini. Pada tanggal berapa itu Bapak Ibu? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tanggal 8-nya itu hari Tarwiyah. Pada jamaah haji dari hotel masing-masing melakukan persiapan, mengenakan kain ihramnya untuk keluar menuju ke Arafah. Ada yang ke Arafah langsung, ada juga yang ke Mina dulu melihat tendanya mereka di Mina. Ya, namun sebelum tanggal 9 semuanya, siapapun yang mendapatkan giliran berhaji di tahun itu harus datang dan masuk ke kawasan Arafah. Itu ada pelangnya warna kuning, tidak boleh wukuf. Sabar. Kopi. Ada, memang aku lihat di tasnya emas. Dibawa berarti orangnya. Talinya di mana? Ini tasnya Mas yang tadi yang di tank-tank ini loh. Bentar, Bon. Bentar, Bon. Kenapa? Oke, adik-adik. Biar kepalanya tak kosong. Biar kok. Kasih. Ayo. Ayo. Nantinya di sini. Tapi ambil niatnya di mana? Ustaz? Ini saya bawa ke dia. Ini saya bawa untuk diganti kan? Itu ganti kan? Kak, kopi ayah estetik kak. Ganti batu nih, kalau batu itu doang. Mas kemarinnya kak.
Nah, insya Allah hadiah. Lupa bawa duit kayaknya. Kalau kayak suara dari luar biar masuk sini nggak ada ininya ya, nggak ada kayak port. Apa? Kayak port. Kayak gini kita ada suara nih, suara ini masuk ke sini, nggak ada ini ya. Harus nambah lagi susah. Kalau yang ada kan yang mic kan. Dari mic itu dia nggak ada colokan buat input situ nggak ada. Dia colokin kemarin tuh itu ke transmitter yang ini. Terus kalau harusnya ini ke headphone terus sudah colokan lagi harusnya. Ketika itu setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, beliau haid. Kemudian harus mentakhirkan tawafnya. Lalu kemudian udah bersih, suci, baru kemudian namun Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu adalah sebuah perjuangan. Bayangkan orang tua kita sudah umur 70, 80 tahun sudah baru bisa mendapatkan giliran berhaji. Setelah ini kita akan lihat rute-rutenya mulai dari Arafah, Muzdalifah 11 km. 11 km berjalan di bawah terik matahari yang mencapai angka 52 derajat. Bayangkan. Maka tidak heran Emang nggak boleh kayak gitu? ada banyak yang kalau misalnya dinyalakan itu mengeluarkan ada air ya, air. umroh terus Kayak takut semacam capek embun. jadi Untuk apa? Untuk ya biar tidak ini kepanasan ya, dan juga untuk cuaca biar tidak terlalu panas. Karena di sini semuanya berkumpul. Kalau misalnya puncaknya musim haji di Padang Arafah, Bapak Ibu, ini semua naik orang untuk berdoa di atasnya. Jadi ini semua putih. Ya, kelihatannya ini orang semua pakai ihram di sini. Berwarna putih, tertutupi oleh jamaah haji yang melakukan sudah kumpul semuanya. Masih ada yang di toilet? Enggak. Sudah ya, sudah berganti semuanya. Nikahnya di sebelah mana? Setelah ini kita akan melihat di dekat kawasan Muzdalifah. Ini ke sana naik, cuman melihat aja ke atas. Mereka ya itulah, kadang ada yang coret-coret di situ, ada yang simpan foto di situ, ya. Ibadah haji wajib mereka. Enggak wajib, bahkan jamaah haji itu tidak disarankan untuk datang ke sini. Disarankan untuk wukuf di tempat masing, di tenda masing-masing. Karena kondisinya pertama sangat-sangat panas, ya. Yang kedua jauh, Bapak Ibu, ya. Yang reguler itu tidak di sini. Tempatnya itu paling pojok, ya. Tempatnya paling pojok dan jauh. Yang bertahun-tahun menunggu untuk bisa melaksanakan ibadah haji, namun tempatnya jauh dari sini ya. Yang di sekitaran sini hanyalah mereka tamu-tamu negara, VIP, Furoda, Haji Plus,
dan juga negara-negara Timur Tengah. Ya, kalau yang jauh-jauh di Indonesia itu jauh Bapak Ibu, bahkan mereka dianjurkan, disarankan untuk wukuf di dalam tenda masing-masing. Bapak Ibu, kita sebelum kembali ke bis mendapat sebentar salah satu isi khutbah Arafah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, yaitu tentang pedoman hidup kita ya selama hidup di dunia untuk keselamatan akhirat. Ya, Rasulullah bersabda, taraktum fikum amrayni idza tamassaktum bihima falan tadillu abada wa hiya kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Apa kata Rasulullah? Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila dua perkara ini kalian pegang teguh selama hidup kalian, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa dua perkara ini Bapak Ibu yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Yaitu yang pertama adalah kitabullah, ya, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnatul Rasulullah, hadis, ya, Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh dengan kedua ini Bapak Ibu, maka sungguh kita tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya di muka bumi. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ya, ketika itu Rasulullah membacakan khutbah Arafah di sini, yang hadir di situ kurang lebih 140.000 sahabat. Subhanallah. Tahun terakhir Bapak Ibu, ya, kota Mekah sudah ditaklukkan, ya, Fathul Makkah, ya, ketika itu orang-orang Mekah yang dulunya menghinakan Rasulullah, mengejek-ejek Rasulullah, bahkan melempari Rasulullah dengan batu, ketika kota Mekah ditaklukkan dengan pendamaian, mereka semua berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat bagaimana kemudian orang-orang berbondong-bondong memeluk ajaran agama Islam. 140.000 sahabat bersamai haji Rasulullah di sini Bapak Ibu. Kemudian mendengarkan khutbah Arafah. Di sana banyak yang disampaikan tentang janganlah kalian melukai atau menghinakan perempuan. Karena kenapa? Perempuan di mata Islam itu sangat tinggi derajatnya ya. Kalau dulu zaman jahiliyah, seorang perempuan itu seperti barang Bapak Ibu yang diperjualbelikan. Namun Islam datang dengan kemuliaannya dan juga memuliakan perempuan. Jangan dekati hal-hal yang berbau riba, ya, semuanya ada di dalam khutbah Arafah. Nanti bisa ya kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, banyak di situ. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah setelah ini perlahan kita kembali ke bis. Di sana bagi yang akan berumroh kita ucapkan niat umroh dan kita lanjutkan ziarah kita ke Muzdalifah dan ke Mina. Nanti juga akan saya jelaskan di bis Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, sudah ada semua lengkap insyaallah. Ya, bismillah, mari perlahan kita. Oh masih ada. Siapa lagi yang belum? Sudah. Ya, kita tunggu dulu ya. Alhamdulillah. Masih ada kan? Masih ada ya? Masih. Ya, boleh. Enggak apa-apa kalau enggak. Mungkin ke toilet ya, toilet. Udah. Hah? Udah. Ya, mari bismillah kita menuju ke bis. Sudah semuanya ya, keluarganya. Hazreti Adem'in Hazreti Havva Valide'nin burada o tevbelerine rivayetler var. Ömür boyunca Hazreti Adem'e tabi edildiği kadar Peygamber'in peygamberlikle rivayet Abdul sama keluarganya ini perawatnya gitu mandiri. Dia pergi pasar sendiri kayak gitu. Ya kan? Aku
Nah, nggak tahu paling naik taksi. Tapi kenapa ya kalau nggak bangkai? Tapi kemarin kayak lebih daripada yang kita ini. Tapi kan kita bawa beres. Itu namanya umroh sendiri. Terus dari curhat. Ada betul si papa mana mau? Takutnya kan hotel harus dapet. Terus kalau kayak Baik di tanah suci Bapak Ibu adalah air bagi orang yang kehausan. Bapak Ibu untuk itu nanti juga ya. Kamu bilang bedanya umroh sama haji, nah kalau haji ada kesini. apa? Kalau haji ada kesininya. Dari sini jam 12. Ke atas ya? Nggak harus ke atas pokoknya. Oh. Yang batas kuning tadi itu dari siang sampai sore. Berdoa. Tapi ada tenda-tenda kayak gitu, tenda AC. Berapa ya? Iya. Dingin. Air biasa tapi ya, bukan berapa. Namun apa kebaikannya Kita dapat itu. sampai ke tanah suci. Langsung menuju ke masjid, tentunya nanti yang mau ambil wudhu dulu boleh, ke toilet dulu boleh, masih di tempat yang sama kemarin. Kemudian yang tidak ambil umrah nanti akan diantarkan bis ke hotelnya masing-masing ya. Gitu, Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali, mudah-mudahan nanti sebelum zuhur sudah selesai tawaf dan setelah zuhur sudah sahih, mudah-mudahan bisa lebih cepat Bapak Ibu, jadi kita bisa langsung bisa istirahat. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9.47 Bapak Ibu, masih ada sekitar 3 jam lagi menuju zuhur insyaallah mudah-mudahan selesai sebelum zuhur ya. Santai saja namun tetap doanya yang khusyuk insyaallah. Nah, hari ini sore hari nanti silahkan Bapak Ibu, ada tas itunya laundry ya, ada tas laundrynya udah disediakan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jatahnya setiap orang ya adalah 1 kilo, Masya Allah, dari travel 1 kilo. Di Madinah juga dapat jatah 1. Oh
1 kilo selama perjalanan bisa diambil di Madinah atau di Mekah, nanti kami buka ya. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang belum banyak baju ininya ya, mungkin bisa di Madinah, atau mau langsung sekarang juga nggak apa-apa, mungkin pakaian yang mau digunakan untuk pulang nanti ya, bisa di laundry hari ini. Setiap orang jatahnya 1 kilo. Kalau untuk di Rotana nanti di Anjum diletakkan di depan kamar 166 ya, kamar kita 166, satu orang jatahnya 1 kilo. Nah, kalau mau nambah boleh ya, itu biayanya adalah 25 riyal ya per kilonya ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, tapi mau dipaskan juga boleh, dilebihkan juga nggak masalah, nanti kami tinggal catat saja itu ya Bapak Ibu. Kemudian juga tentunya selama berada di Tanah Suci Bapak Ibu, kita perbanyak beribadah, kita manfaatkan setiap menit detiknya untuk beribadah. Insya Allah nanti malam kita agendakan tahajud Bapak Ibu. Masya Allah baik sekali, kita sama-sama tahajud di Masjidil Haram. Nanti mungkin jam 2.30 ya, kita kumpul di lobi, sama-sama kita berangkat ke tempat kita akan melaksanakan sholat tahajud. Nanti hari berikutnya ya, bisa masing-masing saja. Jadi hari pertama kita tunjukkan sama-sama kita berangkat ke sana, hari selanjutnya kita masing-masing ke tempat itu. Di sana kami sudah standby bersiap nanti di sana. Jadi 2.30 ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah tawaf saya bisa langsung istirahat, berbanyak ibadah di Masjidil Haram ya. Bagi Bapak Ibu yang gak umrah juga ya, berbanyak istirahat ya nanti. Jadi apa namanya, diatur waktu istirahatnya, tidurnya Bapak Ibu ya, jangan sampai juga terlalu berlebihan ibadahnya sehingga mengakibatkan Bapak Ibu drop, jatuh sakit, jangan juga demikian. Asupan makanannya Bapak Ibu jangan lupa buah, sayur, dan juga obat-obatan pribadinya ya, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya Bapak Ibu untuk kelancaran ibadah kita selama di Tanah Suci. Kemudian juga Bapak Ibu, kami seperti yang diingatkan tadi ya, kami membuka bagi Bapak Ibu yang mau bersedekah Jumat berkah insyaallah hari Jumat. Jumat bisa insyaallah. Jadi kita mulai catat-catat dari sekarang, kita ajak juga sanak saudara, bisa jaringan pribadi sama saya yang Anjum atau sama Ustaz Abdul Hamid, boleh bebas saja ya. Nanti saya mau sedekah sekian porsi misalnya, boleh silahkan nanti langsung hubungi kami, akan kami koordinir, nanti akan kami bagikan ketika hari Jumat ya, hari Jumat berkah di Masjidil Haram ya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik Bapak Ibu untuk kita beramal. Seperti yang kita ceritakan tadi, tidak semua orang yang datang beribadah ke sini itu adalah mereka yang mendapatkan fasilitas dan tempat yang sangat nyaman seperti yang kita rasakan hari ini Bapak Ibu. Di antara mereka bahkan ada yang hanya bermodalkan tiket pulang pergi dan bisa. Selebihnya mereka tinggalnya di pinggiran jalan Bapak Ibu. Kalau lihat di WC 6, WC 4, di sisi-sisi jalan itu, di antara mereka ada yang tidur dengan kopernya, dengan tasnya. Mereka itu mengharapkan makanan sehari-hari dari sedekah makanan yang kita berikan Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau nggak ada yang bersedekah di hari itu, mereka mungkin tidak mendapatkan makanan di hari itu Bapak Ibu. Namun Masya Allah, dengan segala bentuk kenikmatan yang kita miliki di hotel kita, kita bisa memilih apapun yang ingin kita makan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, di samping sebagai tasyakur bin nikmah atas segala kemudahan ya, dan juga kelimpahan berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita ya, mari sama-sama kita berbagi kepada sesama kaum muslimin yang ada di Tanah Suci. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersilah kebaikan bagi kita dan setiap amal ibadah yang kita kerjakan di Tanah Suci. Kita juga mengajak kepada sanak saudara keluarga yang masih ada di Indonesia Bapak Ibu, diajak aja. Apakah mereka mau menjawab atau tidak ya nggak masalah, yang penting kita ajak dalam kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya
kalau mereka bergerak hatinya, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan pahala yang sama ya. Namun kalaupun tidak menjadi masalah karena kita sudah mengajak. Silakan bisa diajak sanak saudara keluarganya ya, yang ada di rumah, koleganya, sahabatnya ya, untuk juga ikut berpartisipasi dalam sedekah Jumat berkah, berbagi makanan Jumat berkah di Masjidil Haram. Untuk kegiatan Tois nanti akan kita informasikan di grup Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita fokus dulu untuk ibadah umroh kali ini. Bapak Ibu ada yang nggak ikut ke Tois? Nggak ikut Ibu? Ya Allah, kenapa? Oh, udah kenal, alhamdulillah. Bapak Ibu ini adalah fasilitas juga dari travel, subhanallah. Biasanya kalau kami itu harus ngumpulin uang lagi ke jamaah untuk bisa berangkat ke Taif. Namun di Jejak Imani, subhanallah, semuanya sudah difasilitasi. Bapak Ibu tinggal bawa badan saja. Nanti kita juga di sana akan beribadah, ya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya, bagaimana kemudian perjuangan baginda Rasulullah mendakwahkan ajaran agama Islam di kota Taif. Dan juga di sana, masya Allah, kondisinya sejuk Bapak Ibu, walaupun di tengah-tengah panas, musim panas seperti ini, namun di kota Taif tetap dalam keadaan sejuk. Jadi kota Taif ini adalah dataran tinggi yang ada di Arab Saudi Bapak Ibu, ya, di kota Mekah. Jadi memang kondisinya itu dingin dan sejuk di sana Bapak Ibu. Dan juga diberkahi ya, kayak Lembang Bapak Ibu ya, kalau di Bandung itu ada Lembang ya, puncak. Jadi Masya Allah, di sana nanti juga akan kita ceritakan kisah perjuangan baginda Rasulullah dalam mendakwahkan ajaran agama Islam di kota Taif. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama Siti Tur ini mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, ya, mohon kiranya dimaafkan. Kira-kira dimaafkan nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bukan naik lagi di IG tadi. Kalau ini lantai GF mah, ground floor ini. Satu naik lagi. Tinggal ikan ATM nak tah satpam tuh, satpam ya. Tinggal ikan dia ya. ATM. Di pause nanti Bapak kasih tahu sama dia. Coba ulang dulu. Nama ATM apa tuh? SNB juga tuh, SNB. Entar dilihat. Iya sama SNB juga. Masa yang berarti itu ya. Berarti bukan. Kan tadi kan SNB kan? Iya. Kalau enggak nanti nih. Ada Miniso. Dulu mah nggak ada. Ada Miniso. Langsung naik lagi.
Gasuri 3 Duduk dulu. Tepungnya enak. Enak ya, lembut ya, nggak terlalu jenggak. Sebelum 50 ya. Satu. 20 lah, 20 ke 15 lah. Sama. Lebih mahal. Kalau di Indonesia paling mahal 60. Itu food court P3. Kalau di Arab mah beli parfum. Yang ini kali. Ini Rit. Bukan ya? Yang dekat itu yuk, dekat lihat views itu yuk, biar enak lihat bawah. Itu masuk tuh lihat views itu. Ambil kursi satu. Kursi satu lagi. Lagi. Satu lagi buat ambil barang. Teman barang. Bentar barang-barang. Iya, kamu yang duduk. Ada lebih satu. Saya buatin sambaran. Iya. Tuh, Mek. McDonald tulisan Arabnya kayak gitu tuh. McDonald. Kayak gitu di restoran juga gitu. Kalau kau perhatiin. Logo Baskin Robbins beda loh, Pak. Hah? Logo Baskin Robbins beda loh. Beda. PR-nya. Di sini juga ini deh. Enak. Deh ini di sini juga. Iya, di sini juga. P4. P4.
dia mulai di sebelumnya. Karena kalau di sini pernah seperti yang telur ikan yang tadi. Tuh, kabra cuma. Tadi mana kabra itu sebelah mana? P4, di P4.
Ini mall apa? Mall kayak gini. Mana? Enggak. Toko-toko. Tapi ada mall juga. Ini juga sekali ini. Itu banyak pilihan. Di sini tuh banyak tempat pulang. Malam ramai. Malam ramai. Habis bisa. Siang ini kan ramai. Mana? Orang-orang India. Orang Arab siang tuh nggak pernah. Tadi itu apa? ATM-nya Rajahia, Rajahia. Yang di kita di Rajhi Bank. Ya, ada di sana tuh. Coba ini, lihat ya. Apa aja? Kalau bisa ngambil berapa? Jangan banyak. Masih ada di mana? 950 aja ya. 950. Ada, deh, Rajhi. Enggak, 950 bisa. Belum, Oh, belum kan di 50-an. ATM-nya 5 mana? Enggak 50-an. Mana tadi depannya nih? IG. Ini. Nama apa gitu? Rajin banget. Ada yang 950, tapi ada resen. Yang ada 100.000. Pas baru coba. Bentar lagi kan. Jadi coba dulu ya soalnya kalau tadi kan kita nggak janji karena dia langsung tulis 50-an pecahan kan. Walaupun di IG-nya dia nggak bilang kalau di Rajhi itu Resen ya? dapat receh. Tapi coba dulu deh, kalau dia nggak ada tulisan. Kalau dia ternyata hanya 50-an nih, ambil aja. Kalau misalkan hanya 50 kayak tadi, Ambilnya berapa? 950 atau berapa? Mana tuh? Jadi kalau 500 ambilnya 450 gitu. 500 aja langsung. Tadi dulu udah banyak kali. 500 kalau ya. Kalau 1000 kan 5 juta. 1000 kan 500 aja. 500 rial. Itu 2,5 jutaan. Banyak. Jadi berapa? Banyak tadi wes 300 aja. 300. Dalamnya itu mah makinnya rada basah. Enak. Oreo mantep. Apa yang makin gitu ya? Enak di sini makan aja. Kita kan nasi makan siang gitu. Nggak jadi. Sampai gini ya? Bundanya rugi. Bundanya Devi. Itu cuma 4.700. Kamar mandinya kemana Pak? Aku lihat kamar mandi cowok doang, ini cewek nggak tahu ngeliat mana. Soalnya bisa jauh. Jauh kamar mandi kalau gitu jauh. Dari botol keluar.
malah Ini. paling pas belanja 1.429.933. 1.429.933. Berapa Mel sekarang? sama 4 itu Ada administrasi. ya, pokoknya Oh, udah. 476 Ya, itu uangnya berarti kan ada yang ya udah mending kalau gitu udah ya udah nggak bagus kan 4.700-an kan dari mana kecuali kalau belanja. Enggak. tapi kalau belanja langsung kayak gitu aja jadi mana Oh, mau ke ini Abraj. yang tadi Abraj Avenue tadi Bukan, itu ya Abraj Avenue. Ini Abraj supermarket kayak Bindaun. ini dong material ya lihat kalau ada kacamata Padahal berdua aja. berapa atas kita sini kasih berat kan dia lihat kalau ada kacamata ya Tidak sih. 6 rial di Indonesia yang sama 5.000. Di desa jangan pun disama 6 rial. jangan disamain pokoknya kata Ustadz itu beli aja Ini Pen. 6.000 kali 1.000 deh. Pokoknya rasa Arab aja udah beli aja pasar rumput laut tulisannya juga padahal dari hypermart ya Indomie Tapi kayak beda deh rasanya. dengan rasa lokal wisdom kalau dia suka ada message gimbal protektif tuh padahal nggak ketahan apa ya Apanya? suka ada gimbal misalkan apa lagi time lapse terus kadang-kadang muncul error itu harus exit dan message-nya gimbal protection padahal kan nggak kegencet kenapa ya? Ini mana Berapa di sini? Kamu nggak mau ini? Yang kosong. Yang lebih kecil. Ada udaran kayak gitu. Itu deodoran. Yang diusap. Ini deodoran. Kambing kecil aja tuh yang cowok. Ini. Udah di dia kan taruh di mana masa naruh di situ Di rumah itu. Ya, ada yang lain. Yang berapa aja?
derajat yang beli. Udah ambil aja, ambil. Oh, Mana? Hasil lagi. Oh, saudara. Ini tas siapa mah? Mana? Bisa mama. Isinya banyak. Saya mau beli. Jam 12.45. Soalnya berapa? Kan jam berapa, Bang? 11.45. Sekarang jam berapa? Belum 10 kan? Jam 10 lewat. 10.52. Jam lagi 11. Jam kurang, sejam 45 menit. Kita bentar aja di sini ya. Iya, bukan itu. Kalau udah zuhur kita jalan lagi. Ya sebelum zuhur aja biar kita dapat Ka'bah ya. Iya makanya. Ya dan habis ini langsung aja kali ya. Aku Ada punya wudu. ada cemil-cemilan, minum-minum apa itu? Ya udah nggak apa-apa. Papa lihat kacamata saya. Dan Kotak disimpan minumnya murah. nggak ada dia kacamata. Juga lagi. Minuman tuh. Oh. Yang itu berapa sih? Kursi yang itu berapa? Berapa masalah depan ya? Yang itu tuh, yang ada sandarannya berapa? Lucu banget tuh. Hah? Oh ini yang 79. حي